Assalamualaikum sahabat santri kreator. Dikutip dari Demokrasi.id, Abu Ubaidah gaungkan kutukan dekade ke-8 Israel, sampai bikin tokoh Zionis takut. Brigadir Ad-Din Al-Qassam, Abu Ubaidah melontarkan pernyataan kutukan dekade ke-8 yang kabarnya bisa bikin kaum Zionis Israel menjadi penuh ketakutan. Kalimat kutukan dekade ke-8 diyakini menjadi sebuah isyarat khusus terkait adanya potensi keruntuhan negara Yahudi. Kekhawatiran yang mendalam di kalangan Zionis Israel muncul apabila mendengar kalimat sakral dari kutukan dekade ke-8 itu. Meski demikian, kalimat kutukan dekade ke-8 pada dasarnya bersumber dari ramalan yang tersebar di kalangan Israel soal akhir dari sejarah negara Yahudi. Abu Ubaidah mengungkapkan kalimat kutukan dekade ke-8 itu dalam sebuah pidato video pada 28 Oktober tahun 2023. Kutukan dekade ke-8 akan menimpa mereka dan membiarkan mereka kembali ke Taurat dan Talmud untuk membacanya dengan baik, ujar Abu Ubaidah dalam pidatonya. Dan tidak sabar menunggu saat mereka dipermalukan, tuturnya menambahkan. Sebenarnya, kalimat kutukan dekade ke-8 ini telah memicu spekulasi dan analisis mengenai implikasi jangka panjangnya terhadap dinamika konflik berkecamuk di wilayah tersebut. Abu Ubaidah menyatakan, masa legenda tentara yang tak terkalahkan telah usai dan pertempuran ini akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa. Masa menjual ilusi kepada dunia tentang kebohongan tentara yang tak terkalahkan, berkafah, dan intelijen superior telah berakhir. Kami telah merusak dan menghancurkan hal tersebut di hadapan dunia, baik di wilayah Gaza maupun seluruh Palestina. Ketakutan Israel terhadap kutukan dekade ke-8. Bekas Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, yang saat itu berusia 80 tahun, mengutarakan kekhawatirannya mengenai kehancuran Israel sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel, Yediot Ahronot, Barak menyebutkan bahwa sepanjang sejarah, orang Yahudi hanya memiliki negara pada dua periode saja, yaitu pada masa Raja Daud dan pada masa Hasmonam. Akan tetapi pada kedua periode tersebut, disintegrasi dimulai pada dekade ke-8. Saat ini, pengalaman negara Zionis Yahudi sedang memasuki dekade ke-8-nya, sehingga Barak cemas bahwa kutukan dekade ke-8 akan menimpa Israel seperti yang terjadi pada dekade-dekade sebelumnya. Barak juga menyebutkan bahwa Israel bukanlah satu-satunya yang terkena kutukan dekade ke-8. Pada dekade ke-8, Amerika mengalami perang saudara, Italia menjadi negara fasis, Jerman berubah menjadi negara Nazi yang menyebabkan kekalahan dan perpecahan, serta di Uni Soviet, revolusi komunis runtuh. Barak mengingatkan bahwa Israel hidup dalam lingkungan sulit di mana kelemahan tidak diindahkan. Ia juga memperingatkan akan konsekuensi yang mengerikan jika ancaman diabaikan. Menurutnya, ini adalah suatu keharusan untuk melakukan perhitungan secara bijak. Barak menjelaskan bahwa Israel telah menunjukkan ketidaksempurnaan dalam mendukung kedaulatan politik. Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel, ia mengatakan bahwa pada dekade ke-8 keberadaannya, kerajaan dinasti Daud dan Sulaiman terbagi menjadi Yuda dan Israel. Pada dekade ke-8 dari kerajaan Hasmonam, mulai muncul polarisasi internal, dan sayap-sayap ekstrim melakukan perjalanan ke Suriah untuk meminta bantuan dari Romawi untuk menghancurkan kerajaan Hasmonam. Selain itu juga untuk mengakui diri mereka sebagai bawahan Roma hingga tujuan tersebut tercapai dengan penghancuran kuil kedua. Proyek Zionis adalah upaya ketiga dalam sejarah. Kini mereka telah memasuki dekade ke-8 dan terobsesi dengan mengabaikan peringatan Talmud, mempercepat kehancuran, dan terjerat dalam kebencian bebas. Barak mengingatkan akan pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu untuk mencegah terulangnya kutukan dekade ke-8 yang menyebabkan disintegrasi dan keruntuhan kekuasaan. Terima kasih telah menonton berita terbaru ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar, semoga bermanfaat.